Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Pemirsa setia Jack TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan lindungan, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik kali ini kita akan membahas tentang 4 janji Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama kalinya tentu puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak macam nikmat, mulai daripada nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Maka suatu ketika Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, apa nikmat yang paling terkecil yang kau berikan kepada hambamu?" Nikmat yang paling kecil yang aku berikan kepada hambaku yaitu nikmat udara yang sering kita tarik buang. Itu baru nikmat yang paling kecil, pemirsa. Lantas ya Allah, kalau memang itu nikmat yang paling kecil, lalu nikmat apa yang paling besar yang kau berikan kepada hambamu? Nikmat yang paling besar yang aku berikan kepada hambaku yaitu kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu mari terus kita kirimkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok pada yaumul mahsyar kita semua berkumpul menjadi satu, mulai daripada umat Nabi Adam alaihi salam sampailah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kumpul menjadi satu di sana, di tempat yang panas, di tempat yang mencekam, tapi kecengkaman itu tidak akan berlaku bagi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi umat yang mendapatkan pertolongan atau syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang akan menjadi orang yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Apakah mereka anak-anak muda yang gemar bersedekah? Apakah mereka orang-orang tua yang tidak pernah alpa mendirikan qiyamul lail? Orang yang pertama kali yang akan ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok adalah aktsaruhum alayya shalah. Manusia yang paling banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah manusia yang pertama kali yang akan mendapatkan syafaat dan yang akan ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita ucapkan salawat kepada Rasulullah dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang baik kali ini kita akan membahas tentang 4 janji Allah yang Allah janjikan kepada kita. Di dalam Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Dari 6.666 ayat itu ada kurang lebih 1.000 ayat yang berisi tentang janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Apa saja janji-janji Allah itu? Kalau Allah sudah berjanji kepada hambanya, maka mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkar terhadap janjinya, karena Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Karena Allah innallaha wa wa'dul haq. Allah kalau berjanji sudah pasti PHP. Apa itu? Pemberian harapan pasti. Tapi beda sama manusia, sama-sama PHP. Allah PHP, manusia juga PHP. Allah pemberian harapan pasti, kalau manusia pemberian harapan palsu. Kadang-kadang kita manusia ini sering berjanji, manis mulutnya, sering berjanji, sering berkata tinggi, sering berkata baik, sering berjanji, sering mengasih harapan kepada sesama, tetapi sering juga ingkar janji.
Itulah sifat manusia. Maka kita sebagai manusia jangan pernah berharap sesama manusia. Ini yang salah pada saat sekarang ini. Banyak manusia sekarang ini dia manusia. Dia tahu hamba, dia tahu lemah, dia tahu tak kuat, tapi dia juga berharap kepada sesama manusia. Padahal sama-sama diciptakan daripada tanah, bukan manusia yang mulia. Ada salah, ada silap, ada lukanya, ada salahnya, tapi sesama berharap. Maka inilah kesalahan manusia. Makanya banyak manusia yang sakit hati. Kenapa? Karena berharap kepada sesama yang tak mampu, karena berharap kepada sesama yang lemah. Maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak sakit hati, karena berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Itu. Apa janji Allah yang pertama? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, kata Allah, maka aku Allah akan menambah nikmatmu. Itu kata Allah. Itu janji Allah dalam Al-Quran tersebut. Maka kita sebagai seorang hamba yang katanya beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, dengan lantang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka harus percaya sama janji Allah. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat kita. Apa itu nikmat Allah? Banyak. Mulai daripada nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rizki, masih banyak lainnya lagi. Kalau nikmat itu ingin ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka modal yang pertama yang harus kita dapatkan adalah dengan cara bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Apakah begitu mendapatkan rizki mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin? Sudah cukupkah itu? Belum tentu. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita ketika mendapatkan rizki kemudian kita langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah cukup itu? Juga belum tentu, belum cukup. Maka cara terbaik untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tasurrufu ni'amillah fi sabili mardhatih. Menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kecil, nikmat sedang, nikmat besar, apapun itu nikmat, seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, yang Allah karuniakan kepada kita, gunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan untuk beribadah kepada Allah. Gunakan untuk mendekat kepada Allah. Banyak macam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan sehat. Bagaimana cara supaya agar badan kita tetap sehat, kesehatan kita ditambah sama Allah? Maka banyak-banyak bersyukur. Bagaimana caranya? Gunakanlah kesehatan kita itu untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah, untuk berdoa kepada Allah, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa setia Jack TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut lagi terkait tentang 4 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang pertama tadi, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Maka ketika kita sehat, gunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari keridhaan Allah, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nikmat apa lagi selain nikmat sehat? Nikmat umur. Umur itu nikmat juga. Nikmat umur tidak semua orang mendapatkannya. Berapa banyak begitu orang baru lahir ke atas dunia ini langsung meninggal dunia. Berapa banyak anak-anak yang meninggal di usia balita. Berapa banyak anak-anak yang meninggal dunia di usia di bawah 10 tahun. Tapi kita ada yang berumur 10 tahun, ada yang berumur 20, 30, 40, bahkan sampai 90 tahun. Itulah nikmat yang terbaik ketika kita mendapatkan umur yang panjang, kemudian umur itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan umur itu sebaik-baiknya, itulah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda sekarang baru berumur 10 tahun sampai di usia 20 tahun, sampai di usia 30 tahun, maka waktu muda itulah waktu-waktu yang sangat ideal untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang-orang, kita lihat itu jamaah di masjid, ada kakek-kakek yang sudah berumur 70 tahun, yang sudah pakai tongkat jalannya ke masjid, yang sudah gemetaran begitu jalan ke masjid. Ada yang sholat sudah pakai kursi, ada yang sholat sudah selonjorkan kakinya karena tidak mampu, tidak kuat lagi untuk berdiri. Tapi kita ada anak muda yang masih gagah perkasa, masih kuat melangkah jauh, masih kuat untuk berdiri tegap. Maka gunakanlah kekuatan di masa muda ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan nikmat umur. Kemudian ada nikmat harta. Bagaimana supaya harta kita ini biar berkah, biar bertambah? Maka modal utamanya adalah bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Jangan pernah pelit. Gunakanlah untuk sedekah, untuk zakat, untuk infak, yang memang di sana di kelebihan harta kita itu memang ada hak-haknya orang lain. Itu semua hanya titipan dari Allah. Kalau kita dapat rezeki yang berlebih, maka lihatlah di sekeliling kita. Mungkin ada fakir miskin, mungkin ada anak yatim, mungkin ada kota infak yang berjalan ketika kita sholat Jumat. Maka sisihkanlah uang itu untuk mendekat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah pelit. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan kita yang di atas itu jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya apa pemirsa? Ketika kita memberi terhadap seseorang, maka itu lebih baik dibandingkan kita meminta kepada seseorang. Maka bersyukurlah dengan harta itu, bersyukurlah dengan nikmat itu, bersyukurlah dengan kesehatan itu, bersyukurlah dengan umur panjang itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur yang panjang, harta yang berlimpah, nikmat kesehatan. Kalau kita tidak mampu bersyukur dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ambil paksa nikmat itu. Ketika kita tidak menggunakan, menyalurkan, memanfaatkan nikmat yang Allah titipkan kepada kita, nikmat harta semisalnya, tidak mampu kita gunakan dengan baik, tak tahu bagaimana caranya bersyukur, tidak mau sedekah, tidak mau berbagi ke fakir miskin, tidak mau membayar zakat, infak dan lain sebagainya, maka jangan salahkan Allah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil paksa nikmat itu semua. Makanya terkadang ada lihat di sekeliling kita, ada orang kaya yang rumahnya kebakaran, ada yang mungkin kebanjiran, ada yang mungkin ketipu, ada yang mungkin kena jambret sama orang. Maka itu semua adalah cara Allah untuk ambil paksa nikmat kita itu. Kenapa? Karena kita lupa bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih rezeki yang berlebih kepada kita, bukannya untuk mendekat kepada Allah, malah untuk menjauh kepada Allah, malah untuk mengkhianati Allah, justru malah untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan seandainya saja kita sebagai sesama manusia, misalnya ada si A memberikan harta kepada si B, mengasih uang kepada si B, lalu si B ini menggunakannya harta itu yang dikasih oleh si A ini untuk melukai hati si A. Bayangkan perasaan si A. Tapi Masya Allah, tabarakallah, apakah Allah marah? Apakah Allah sakit hati? Apakah Allah murka? Tidak.
Allah selalu dengan penyebutannya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi terkadang kita sebagai seorang hamba yang lemah, hamba yang dhaif, hamba yang miskin, tak tahu diri kepada Allah. Sudah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, harta semisalnya, tapi tidak digunakan untuk membuat diri kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah membuat kita semakin jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah cara bersyukur terbaik ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah titipan nikmat itu, titipan karunia nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Badan sehat, langkahkanlah kaki untuk bersujud kepada Allah. Punya harta, gunakanlah, sisihkanlah hartamu itu untuk anak-anak yatim, untuk fakir miskin, karena besok ketika meninggal anak Adam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Ketika meninggal anak Adam, maka amal yang pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat yaitu salat. Jaga salat kita. Kemudian ketika kita mendapatkan rizki yang berlebih, gunakanlah rizki untuk bersedekah. Karena ketika meninggal kita, putus seluruh amal ibadah kita kecuali salah satu 3 perkara. Yang salah satunya adalah shadaqatun jariyatun, sedekah. Misalnya ada orang yang sedang membangun jalan, gunakanlah harta kita yang berlebih itu untuk membantu pembangunan jalan itu. Misalnya ada orang yang sedang merenovasi masjid, membangun mushola, membangun rumah ibadah, membangun tempat ibadah, membangun rumah-rumah pengajian, membangun pondok pesantren, maka gunakanlah hartamu itu untuk menolongmu besok di yaumul qiyamah, untuk menolongmu besok di yaumul kubur. Maka ketika ada seseorang berkata, untuk apa kita kerja dari pagi hingga petang, banting tulang, kadang-kadang lupa sama waktu makan, lupa sama waktu tidur, tapi terkadang kita juga lupa, bahkan sampai lupa sama keluarga. Harta tidak dibawa mati. Siapa bilang harta tidak dibawa mati? Harta kita ada yang kita bawa mati, yaitu harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan, harta yang kita salurkan kepada anak-anak yatim, harta yang kita donasikan kepada pembangunan mushola, masjid dan pengajian. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa setia Jack TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat, hidayah, taufik, serta inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah yang kedua ada di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku Allah akan ingat kepada kalian. Itu janji Allah. Maka ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, merangkak kita mengingat Allah, maka Allah akan berjalan mengingat kita. Berjalan kita mengingat Allah, maka Allah akan berlari mengingat kita. Berlari kita mengingat Allah, maka Allah jauh akan lebih cepat mengingat kita. Maka semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin kita berupaya untuk mendekat terus kepada Allah, supaya kita menjadi orang yang lebih beribadah kepada Allah, lebih taat kepada Allah. Semakin taat kita kepada Allah, semakin dekat kita kepada Allah, maka Allah juga semakin dekat kepada kita. Gitu. Maka mengingat Allah itu dimanapun dan kapanpun, bukan cuma di masjid saja, bukan cuma di majelis-majelis ta'lim saja, bukan hanya ketika kita membaca Quran saja misalnya. Tidak, mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Coba seandainya kita bayangkan, kalau mengingat Allah hanya di masjid saja semisalnya. Bayangkan kalau masuk masjidnya hanya di waktu salat Jumat saja, berarti mengingat Allah hanya seminggu sekali.
Bayangkan kalau masuk masjidnya hanya waktu sholat Idul Fitri saja, berarti mengingat Allahnya hanya setahun sekali. Maka terlalu sedikit bagi diri ini untuk mengingat Sang Pencipta, terlalu sombong gitu. Maka mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Semisalnya mengingat Allah hanya di majelis-majelis ta'lim, hanya di pengajian-pengajian. Coba tanyakan kepada diri kita ini, seberapa rutinkah kita itu untuk mendekat kepada Allah melalui pengajian? Seberapa rutinkah kita itu hadir mengingat Allah dalam pengajian, ikut mendengarkan pengajian, ikut mendengarkan majelis ta'lim? Maka mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Maka cara terbaik untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara sholat. Sholat, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustadz? Karena sholatlah cara terbaik untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatlah yang menghubungkan langsung antara hamba dan Sang Pencipta. Sholatlah cara terbaik kita agar bisa komunikasi langsung sama Allah. Sholatlah yang mendekatkan kita secara langsung tanpa batas. Tidak ada satupun batas yang memisahkan antara hamba dan Allah, yaitu ketika kita sholat. Kita langsung berkomunikasi sama Allah, curhat sama Allah, cerita sama Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu sholat. Mulai daripada takbiratul ihram, Allahu Akbar, semisalnya kita angkatkan tangan sembari mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, maka dalam hati kita itu mengatakan Allah lah yang maha besar. Setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun pangkat kita, sebanyak apapun harta kita, saya kecil ya Allah, saya lemah ya Allah. Engkaulah yang maha kuat, Engkaulah yang maha perkasa, Engkaulah yang maha besar gitu. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca Allahu Akbar kabira, ya Allah, sekarang hamba dihinakan sama manusia ya Allah, karena Allah lah yang maha besar. Kita patut dihinakan oleh sesama manusia karena memang kita bukanlah manusia yang mulia, karena Allah lah yang maha mulia. Ustaz, saya sekarang Ustaz tidak lagi dipuji oleh manusia Ustaz, karena Allah lah yang maha terpuji. Kita wajar dihina sama manusia, wajar tidak dipuji sama manusia, karena pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Ustaz, saya sekarang Ustaz tidak dihargai lagi sama manusia Ustaz. Baca itu Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wassubhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, matiku, lillahi rabbil. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Tuhan semesta alam. Maka ketika kalimat itu sudah berucap, sudah berujar, maka insya Allah kita semua terus hidup dengan tenang, terus hidup dengan damai, walaupun banyak rintangan, walaupun banyak yang mengejek, walaupun banyak yang mencaci maki, karena kita sadar kita kecil, karena kita sadar kita lemah. Dengan cara bersyukur kepada Allah, dengan cara mendekat kepada Allah, dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melalui salat, insya Allah kita hidup akan selalu menjadi tenang. Ketika ada orang yang mencaci kita, ada orang yang menghina kita, ada orang yang mencaci maki kita, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah lah yang maha besar, hanya Allah lah yang maha terpuji. Sampai kemudian ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka jangan pernah tinggalkan salat, karena kita butuh Allah di setiap saat. Kita perbaiki salat kita, maka insya Allah Allah akan perbaiki hidup kita. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua. Maka pemirsa, ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah Allah akan mendekat kepada kita. Ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah Allah jauh lebih mengingat kita. Tapi kebanyakan manusia ini terkadang lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dia gagah perkasa, banyak harta, badannya sehat, tidak ada satu halangan apapun, dia lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu nanti sudah susah, begitu nanti sudah terpojok, begitu nanti sudah sulit, baru dia berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lantas apakah Allah murka dengan kita? Tidak.
Allah sambut kita. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Wadhkuruni azkurukum, dekatkan dirimu kepadaku maka aku akan dekatkan diriku kepada kalian. Itu janji Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa setia JEK TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat, ampunan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi nih kita terkait membahas tema kita pada malam hari ini. Yang kedua tadi janji Allah Subhanahu wa taala, wadhkuruni azkurkum. Ketika kita mengingat Allah, maka insyaallah Allah akan lebih mengingat kita. Itu janji Allah. Ketika kita dekat sama Allah, berusaha mengingat Allah, maka Allah akan ingat juga kepada kita. Ketika kita berusaha mendekat kepada Allah, maka Allah juga akan mendekat kepada kita. Kemudian janji Allah Subhanahu wa taala yang ketiga yaitu ada di dalam Al-Qur'an surah Ghafir ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Kita sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang katanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, juga harus yakin terhadap doa, terkait doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita ini egois. Tapi terkadang kita ini memikirkan ego sendiri. Tapi terkadang kita terlalu percaya bahwa kita kuat, kita mampu. Kita tak akan mampu untuk dikalahkan. Kita tidak akan mampu untuk dijatuhkan. Kita bisa. Lupa sama Allah Subhanahu wa taala yang punya takdir. Ustaz, ya Ustaz, saya sudah berdoa kepada Allah Ustaz. Bahkan ketika saya usia muda sampai tua sekarang ini, ketika selesai sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah Ustaz, selalu saya haturkan doa saya kepada Allah. Selalu saya berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, mengangkatkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa Ustaz tak kunjung dikabulkan? Kita sebagai seorang hamba hanya mampu untuk meminta dan request kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa ada hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ma yasha, apapun itu dan kapan itu waktunya, ada haknya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita minta harta misalnya yang banyak, tapi ternyata diberikan yang sedikit, maka syukuri itu semua karena Allah yang Maha tahu. Kita tidak tahu, barangkali ketika kita dikasih harta yang banyak kemudian kita lupa sama Allah. Barangkali ketika kita dikasih harta yang banyak tapi harta itu malah membuat kita terperosok ke dalam api neraka. Barangkali ketika kita mendapatkan harta yang banyak, menjadi orang kaya, kita tidak mau lagi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada yang anak muda yang minta jodoh, Ustaz, saya minta jodoh Ustaz yang cantik, tapi dikasih yang hitam manis. Mungkin itu yang terbaik buat kita, maka syukurilah karena Allah lah yang Maha tahu dan kita tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ada haknya Allah. Kita sebagai seorang hamba hanya mampu meminta, tapi ada hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ma yasha, apapun itu yang Allah kasih kepada kita, yakin dan percaya itulah yang terbaik buat kita. Jangan egois kita sebagai seorang hamba. Jangan egois kita sebagai manusia yang meminta. Jangan egois kita sebagai manusia yang lemah, yang tak kuat. Hanya Allah lah yang mampu. Maka kita sebagai seorang hamba coba introspeksi diri kita lagi. Coba cek lagi diri kita ini. Ketika kita berdoa kepada Allah, doa sudah khusyuk, pakaian sudah bagus, doanya sudah bagus, tapi kenapa tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihat dalam kitab Arba'in, ketika ada seseorang pakaiannya bagus, doanya khusyuk, bacaannya begitu fasih, tapi doanya ternyata tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Apa alasannya? Ternyata makanan yang dia makan itu haram, minuman yang dia minum itu haram, dan pakaian yang dia gunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, pakaian yang dia gunakan untuk meminta, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ternyata ada rupiah yang haram. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya? Maka ketika kita mungkin dari dulu sudah berdoa kepada Allah, ada yang dari muda sampai tua bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudahkah kita introspeksi diri kita? Jangan-jangan selama ini makanan yang kita makan ada makanan yang haram. Jangan-jangan selama ini minuman yang kita minum ada minuman yang haram. Jangan-jangan selama ini pakaian yang kita gunakan untuk menyembah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di sana ada rupiah yang haram. Maka bagaimana mungkin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pesan juga bagi orang-orang tua di rumah, kalau kepengen anaknya menjadi pinter, anaknya menjadi soleh dan soleha, anak yang berbakti kepada kita, anak yang taat kepada kita, anak yang mau ketika kita perintahkan, maka jagalah makanannya. Banyak orang-orang tua sekarang protes, Ustadz, ya Allah Ustadz, anak saya minta ampun nakalnya Ustadz, nakal sekali Ustadz, tidak mau nurut Ustadz, tidak mau sholat Ustadz, susah bener ingin diberikan masukan Ustadz. Kenapa Ustadz? Terkadang kita selalu menyalahkan anak-anak kita. Anak yang nakal dari 100% itu 70% itu adalah dari orang tuanya, 30% cuma dari anak itu. Maka coba kita introspeksi diri kita. Halalkah uang yang kita berikan kepada anak kita? Halalkah makanan yang kita suap kepada mulut anak kita itu? Halalkah makanan yang kita berikan kepada anak kita itu? Maka bagi para ayah-ayah, wahai ayahandaku, wahai ibundaku, gunakanlah makanan terbaik untuk diberikan kepada anak-anak. Carilah rezeki yang halal, carilah rezeki yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia disuap hanya cuma dengan makanan seadanya, semisalnya tidak mampu beli ayam, misalnya cuma mampu beli telur, suaplah dengan telur. Tapi telur itu memang kita dapatkan daripada uang yang halal. Maka insya Allah anak itu akan tumbuh menjadi anak yang saleh dan salehah, anak yang ngerti sama kita, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, maka berdoalah kepada Allah, maka insya Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya. Fastajib lakum. Jadi terkadang itu pemirsa, kita selalu egois sama diri kita. Kita minta, ya Allah saya mau sekarang, ya Allah aku pengen ini, tapi kita tidak tahu bahwa itu baik atau buruk. Ingat, doa itu adalah ibadah. Dikabulkannya di dua tempat. Yang pertama di dunia, kemudian yang kedua di akhirat. Ketika kita sudah minta sama Allah tidak dikabulkan, tidak diberikan di dunia, maka yakin dan percayalah besok di akhirat kita akan dikabulkan doa itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada namanya pahala doa. Bayangkan besok kita di yaumul mahsyar, kita di yaumul akhirat, yaumil mizan, ketika amal ibadah kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata lebih banyak amal buruknya dibandingkan amal baiknya, lebih banyak amal jeleknya dibandingkan amal solehnya. Begitu kita sudah diseret oleh malaikat Malik, ingin dilemparkan masuk ke dalam api neraka, kaki sudah menggeletar, badan sudah gemetaran, maka pada waktu itu datang doa kita, ya Allah, aku doa yang pernah dipanjatkan oleh hambamu itu dulu, yang belum pernah engkau kabulkan ketika di dunia, sekarang ya Allah tolong kabulkan. Itu kata doa kita. Bayangkan, dan doa itu pula lah yang menyelamatkan kita dari api neraka hingga kita bisa masuk surga. Maka selalulah minta kepada Allah, mau dikabulkan sama Allah atau tidak, itu sudah menjadi catatan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir pemirsa, janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 33, wa ma kanallahu mu'adzibahum fahum yastaghfirun. Ketika ada sesuatu kaum, ada sekelompok kaum, segolongan orang yang hendak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan menghukumnya, Allah tidak akan menyiksanya selama hamba tersebut mau bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka semisalnya sekarang ini yang terjadi di Provinsi Jambi, misalnya di Kerinci kemarin ada berita banjir semisalnya, di sana ada masyarakat terdampak banjir misalnya, bahkan banjir itu 10 tahun terbesar dari 10 tahun berakhir ini, 10 tahun selama ini. Maka kita introspeksi diri kita lagi. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghukum suatu kaum, menghukum suatu kelompok, menghukum suatu golongan, kecuali golongan tersebut tidak mau lagi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama kita sebagai seorang hamba masih mau bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah tidak akan pernah menghukum kita. Itu sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering-seringlah istighfar. Kita diperintahkan untuk sholat berjamaah. Setelah selesai sholat jamaah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selalu kita ucapkan Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Minta ampun kepada Allah. Rasulullah saja, manusia yang paling mulia, manusia yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga, tapi istighfarnya dalam sehari tidak kurang dari 70 kali. Bahkan dalam sebagian hadis Rasulullah SAW istighfarnya dalam sehari semalam tidak kurang dari 100 kali. Lah kita yang setiap kalinya, bahkan setiap detiknya mungkin berbuat dosa kepada Allah, yang belum jelas surga dan nerakanya, yang belum jelas besok akan mendapatkan syafaat atau tidak dari Rasulullah SAW, tidak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terlalu sombonglah diri ini. Itulah pemirsa 4 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Yang pertama ada di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan tambah nikmat kita. Kemudian yang kedua ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Wazkuruni azkurukum. Ingatlah kepadaku, maka insyaallah maka Allah pasti akan ingat kepada kita. Kemudian yang ketiga ada di dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, maka Allah akan kabulkan doa kita. Dan yang terakhir ada di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menghukum suatu hamba, suatu kaum, suatu kelompok, suatu golongan selama hamba itu mau bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi, lebih percaya lagi, dan insya Allah akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa terus saksikan Lensa Kolbu hanya di JEK TV Jambi, Kamis jam 8 malam. Billahi taufiq wal hidayah, waridho.